Nanti dibuka dulu ya Bu Elsi ya tadi. Maaf, tak pikir Bu Elsi nggak ada tadi. Masih di sini, Pak. Masih kurang satu orang ya. Ketuanya Sinten, kelompok 3. Muhammad Kelompok. Fathul Ulum. Oh ya, Mas. Manggilnya siapa nih? Mas Fathul. Mas Ulum. Mas Mas Ulum awan. Ulum. Oke, Mas Ulum. nanti Nggih. yang mimpin doa ya Mas Ulum. Ini satu orang kurang Sinten ini Mas Ulum. Nggih, siap Bu. Anggotanya. Sebentar saya informasikan di grup. Oke, Nggih. coba aja dicek nih langsung ketahuan orangnya siapa. Tinggal satu doang. Udah apa belum anggotanya? Dereng. Belum terlalu Bu. Sebentar. Baru juga Nggih. 2 hari gitu ya. Nggih. Okto Fahrezi ini Pak Mas Ulum. Muhammad Okto ya depannya ya. Dalam sinten? Oh, enggak Hanya disebutkan. Okto. Oh, tak Ada telepon. nggak Mas Okto? Mas Okto, oke tak telepon. Belum ada respon Bu. Respon Bu. Kita mulai jam 9 tepat ya. Ada waktu 4 menit. Oke Bu. Jadi yang merecord Sinten sudah siap ya? Nanti siap record. Sudah, Bu. Oke, Mbak Hafsah. Selama Zoom belum ada kendala ya? Sejauh ini alhamdulillah belum, Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya
device-nya atau laptopnya kurang begitu baik, harus siap untuk mencari yang bagus ya. Tapi jam atau bagaimana caranya, eh, jangan sampai apa, Zoom tidak ikut. Karena ini kan Zoom-nya banyak dan lama. Jadi kan laptopnya kalau yang kurang bagus, istilahnya jebol deh. Ya, insya Allah mudah-mudahan nggak sampai begitu ya. Iya, kalau misalnya ada yang tadi itu agak curiga sama laptopnya, bisa sudah mulai menyiapkan cari-cari pengganti. Kalau enggak aman ya, alhamdulillah. Siap-siap aja lah. Bisa. Kalau kami panitia lebih parah lagi kan, ini soalnya bener-bener Bapak Ibu live kita masih terus. Iya. Baik, kita tunggu sebentar lagi, 2 menit lagi ya. Alhamdulillah sudah. Ya, gimana Pak Kata? Ya. eh, Katanya OTW Mas. Ya, Monggo, Mas Falak ada? Ada? ini ada Oke, monggo di warahmatullahi wabarakatuh. itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayaknya sih ini Bu akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Pak Okto sudah hadir ya. Iya. Kami persilakan kepada Mas Falak untuk melanjutkan. Kasih Pak Dokter ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi ya untuk kelompok 2. Sudah kenalan ya? Ini udah kenalan kemarin. Ya, kenalan, tapi nggak apa-apa. Yang penting kemarin kita udah kenalan. Nah, sekarang masuk ke sinkronus yang pertama ini. Aslinya ini sinkronus ke pertama. Sinkronus pertama itu apa sih? Ya,
Oke, kita share saja biar waktunya nanti bisa cukup tepat. Nah, ini ya sinkronus hari pertama ini. Ya, meskipun kemarin itu juga sebenarnya eh, pertama ya, yang pertama perkenalan. Nah, perkenalan sepertinya sudah kita ada kemarin melakukan perkenalan. Kebetulan pengajar DK-nya juga saya, jadi ya kita sudah kenalan. Kemudian yang kedua itu review MOOC. Ya. Yang ketiga itu nanti ada penguatan nilai-nilai bela negara dan analisis isu kontemporer. Yang keempat ada penjelasan tugas individu dan kelompok. Ini mungkin yang harus sangat diperhatikan oleh teman-teman karena kita berpacu dalam melodi ya dalam waktunya singkat sekali ini. Yang kelima ya masih berkaitan dengan tugas yang harus dikumpulkan karena kita kolab jadinya kolab, jadi kita pakai PLC sementara seperti itu. Oke, nanti asinkronus itu adalah digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Gitu. Oke, kapan tugas itu dikumpulkan? Yaitu terakhir hari Kamis. Hari Kamis jam 23.59, tetapi nanti di hari Kamis itu kita kan ada pembahasan tugas individu dan tugas kelompok. Jadi hari Kamis itu ibu bapak teman-teman Latsar ini terutama yang individu itu sudah jadi semua. Nanti kita bahas satu-satu ya. Lalu akan ketemu ya. Mudah-mudahan ada beberapa pengayaan berkaitan dengan tugas. Baik, kita ke review MOOC dulu ya. Kita udah saling kenal. Anggaplah saling kenal ya, karena kemarin udah kenalan. Sekarang ke review MOOC. Review MOOC itu berarti teman-teman Latsar ini sudah belajar. Sudah belajar berkaitan dengan apa? Ya, dengan ini kegiatan Latsar. Oke, baik. Silakan coba teman-teman saya tanya terlebih dahulu yang mau menjawab siapa. Berapa agenda sih sebenarnya dalam Latsar itu? Silakan. Ada 4 agenda. Oke ya, sebutkan coba. Siapa ini? Agenda Pak yang Ahmad Najih ya? i- Pak Najih. agenda yang pertama berupa sikap perilaku bela negara. Terus? Yang kedua ada nilai-nilai dasar PNS. Hmm, Yang ketiga ada kedudukan dan peran PNS. Dan yang keempat ya. ada habituasi. Hmm, oke, habituasi ya. Eh, jadi agenda satu itu apa Mas tadi? Sikap perilaku bela negara. Oke ya. Terus yang kedua, agenda dua. Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu ada kedudukan dan peran PNS. Oke, ya, kedudukan dan peran PNS. Yang keempat itu habituasi Yang ya. keempat Oke, habituasi. sekarang teman yang lain ini tadi Pak Najih ya. Teman yang lain, coba agenda satu apa saja? Ya, yang lainnya.
Silakan Pak Fatul Ulum nih. Agenda 1, materi yang menekankan tentang Pancasila, pemahaman Pancasila, Hmm, Undang-Undang Dasar, dan wawasan kebangsaan, oke. serta untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan sub-sub tema tersebut. Baik. Sekarang yang lain coba. Yang lain masih nih agenda 1 ya. Poin utamanya apa? Coba yang lain. Tadi udah dijelaskan sama Mas Fatul Ulum ya. Nah, itu sub-subnya, tapi poinnya apa coba? Garis besarnya apa? Underline-nya apa ini coba? Siapa coba silakan. Izin menjawab. Izin Pak. Ya, silakan. Mohon izin menjawab, Bapak. Nah, ya, sekarang Eh, tadi dua laki-laki tadi ya, sekarang Mbak Perempuan. Mai Iya, Pak. ya, Mbak Nggih. Mai. Silakan Mbak Mai. Kalau menurut saya itu terkait dengan bagaimana nanti aktualisasi dari nilai-nilai bela negara nanti dijelaskan dalam kegiatan kita dari saat melaksanakan tugas di Satker masing-masing, Bapak. Terima kasih. Baik. Yang lainnya. Coba. Tadi siapa ya yang laki-laki ya? Mas, siapa ya? Afrafal Pak. Ya, silakan Pak Afrazal coba. Izin Pak Afrafal. Oh, Afrafal ya. Ya. Ya, Oh, agenda silakan Mas 1 Afrafal. perihal sikap dan perilaku bela negara itu garis besarnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hmm. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Hmm. Kemudian yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Oke, ini Pak Afrafal dari mana sih aslinya? Saya aslinya Bengkulu Pak. Oh, Bengkulu. Terus sekarang, Sekarang setelah menikah tinggal di Salatiga. Kemudian ditugaskan di Manwonogiri Pak. oh, namanya Muhammad Afrafal Sapiendra apa? Saipendra. Muhammad Afrafal Saipedra Pak. Saipendra. Wah, Iya betul Pak. apa itu artinya kok kayak sulit sekali ya? Itu doa rumit orang tua saya Pak. Oh, doa rumit. Jadi Oh, bukan harapannya bahasa anaknya pujakot ya. tumbuh menjadi pemimpin gitu. Oh, dari bahasa mana itu Afrafal ya? Afrafal gabungan Pak. Ada bahasa Ibrani, bahasa Jerman. Waduh, saya Ibrani, bahasa Jerman. Terus saya Pendra. Saya Pedra itu sayanya dari Jepang, sisanya Pedra Ibrani Pak. Oh, masih ada keturunan anu po dari bangsa Israel barangkali. Enggak Pak, Enggak. enggak Oh, ada Pak. ada Asli keturunan Indonesia Pak. juga nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa ya. Kan kita sama ya kan. Mau saya bangsa Yahudi, mau bangsa mana saja sama kan. Dalam Al-Quran kan tidak. Kalau dalam Islam ya, ini barangkali ada yang eh, teman-teman yang non dalam Islam itu sebenarnya tidak ada perbedaan, ya kan? Kan di Al-Hujurat 13 ya, kalau nggak salah ya, yang apa itu diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa itu kan? Iya Pak, Lita Arufu. Ya, akhirnya pada inna akramakum indallahi atqakum itu ya. Oke, jadi ini ada penjelasan poin agenda 1 oleh Mas Afrafal ya. Mas Afrafal ini tadi dari bahasa Jerman ya? Kayak bahasa Iya Pak, Jerman. Afrafalnya Jerman. Jerman. Apa itu artinya Mas tadi? Nek Afra itu pemerintahan besar, Fal itu pemimpin Pak. Jadi Oh iya. harapannya pemimpin yang memiliki pemerintahan Oh iya, besar. amin, amin, amin ya. Sudah doa yang baik itu. Calon Oke ya. presiden, Pak. Ya, ya, mudah-mudahan ya siapa tahu ya Amin ya ini Allah, nih. amin. Nanti Matur ada nuwun. kaitannya nih, ya kan? Kita kan bela negara ya kan? Ini ada kaitannya. Kita sangat bersyukur hidup di Indonesia ya, berideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ya, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu ini tadi yang disampaikan Mas Muhammad siapa nih Muhammad semua sih ya. Jadi Mas Muhammad Afrafal ini bisa jadi presiden. Ya memang betul ini. Amin, Coba amin. bayangkan kalau kita itu sistemnya adalah sistem kerajaan atau monarki. Ya ndak bisa sulit ya kan. Kalau nggak keturunannya tuh kalau nggak ada kudeta atau apa itu ya sulit sekali ya.
Jadi kalau tidak ada peperangan itu sulit. Kalau sistem monarki, coba aja tuh sistem monarki yang seperti di Inggris, ya kan? Di Inggris itu perebutan tahta sudah berkali-kali itu, ya kan? Sekarang kan wangsanya wangsa Windsor, ya, Windsor. Sekarang ini aslinya itu wangsanya itu Gotha Goldberg. Aslinya itu kan dari Jerman, wangsanya wangsa Jerman aslinya. Sebelumnya wangsa Plantagenet, ya kan? Sedikit Prancis. Jadi kayak gitu, gelut dulu, ya kan? Ada perang Mawar di Inggris, ya kan? Berantem dulu. Di Indonesia ada nggak kayak gitu? Ya ada dulu, zaman dulu tapi bukan sekarang. Ya kan? Zaman dulu ada, ya kan? Mau mau bertahta itu berebut dulu. Contohnya Tunggul Ametung dengan Ken Arok, ya kan? Ken Arok itu kan bukan siapa-siapa. Untuk menjadi raja ya dia harus merebut dulu ke Tunggul Ametung. Nanti tak ajarin caranya biar menjadi raja seperti Ken Arok, ya. Nah, kita maka bersyukur sekali. Kenapa kita sistemnya itu ya eh, kita demokrasi ya kemudian republik ya negara. Jadi siapa saja itu masih memungkinkan menjadi presiden. Kalau nggak anak saya, kalau nggak saya ya kemungkinan anak saya. Kalau nggak anak saya ya mungkin cucu saya. Kalau nggak cucu saya ya kemungkinan cicit saya. Kalau nggak cicit saya ya cicit Anda gitu ya. Kalau nggak cicit Anda itu ya mungkin canggahnya Mas Ahmad Najih. Kalau nggak ya mungkin nggak tahu apa wareng-warengnya Mbak Melina. Nah, itu bisa jadi, jangan khawatir. Ya, masih memungkinkan kalau bentuknya republik. Karena kalau republik itu yang memiliki kompetensi dan dipilih sama rakyat ini penting Bang. Oke, nah itu nanti ya. Kita akan masuk ke sana itu pada penguatan nilai-nilai bela negara. Tapi kok belum apa udah masuk ya. Nah, saya tadi terpancing sama Mas siapa tadi. Tapi nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ini apa penting banget ya. Tapi ini penting ya, penting sekali karena tadi masih menyambung bagaimana ternyata Indonesia ini ya, bukan negara agama juga bukan negara sekuler. Ya, juga tidak sistem pemerintahannya bukan eh, kita presidensial ya, bukan monarki. Mana sih monarki yang masih absolut? Ada seperti di Arab Saudi. Di negara Timur Tengah masih banyak itu yang absolut-absolut itu. Ada beberapa negara ya yang absolut-absolut. Tapi kalau di negara Asia itu hampir sudah tidak ada yang absolut. Ya, ada hanya sebagai simbol seperti Jepang, Thailand. Tapi Thailand rajanya itu ada undang-undangnya sendiri. Ya, undang-undang sendiri yang memiliki kekuatan sendiri. Kemudian ada di Brunei, Brunei itu kayaknya absolut juga ya, karena Sultan Hasanal Bolkiahnya sekaligus sebagai pemimpin pemerintah. Ya, ya oke lah kita ya sudah nggak usah apa, tapi yang penting itu Indonesianya, gitu. Indonesianya. Oke, kita nanti sampai ke sana. Setelah review tadi ada MOC ya kita sudah menyebutkan ada Wasbang dan nilai-nilai dasar bela negara tadi. Kemudian dua ada analisis isu kontemporer ini nanti berkaitan dengan tugas Anda. Yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Oke, itu tiga ya. Baik. Sekarang apa itu Wasbang coba? Kita masuk mulai ke penguatan nih. Apa Wasbang? Silakan teman-teman yang belum. Ayo, Wasbang itu apa? Wasbang apa? Wasbang?
Wawasan kebangsaan nggak, Pak? Iya, apa tuh maknanya, artinya atau apa ya? Ya, coba jawab, Pak. Ya, silakan Pak Ya, Okto. Wah, ya. ini seperti Jadi pengacara wawasan ini Pak kebang Okto. Silakan ya. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya Hmm, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, Pak. ya, oke. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak. Jadi, Oke, Mbak. wawasan kebangsaan ini merupakan suatu pandangan suatu bangsa tentang diri, identitas, tanah air, dan cita-cita bersama. Seperti itu, Pak. Gimana tadi? Pandangan mengenai eh, diri, identitas tanah air, dan cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Oke. Terus, apa lagi? Izin menjawab, Pak. Mm-mm. Jangan kebangsaan adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan itu dulunya macam seperti wawasan Nusantara, di mana itu adalah semacam cara pikir kita dalam memandang keanekaragaman kita yang ada di sini, bagaimana identitas Indonesia yang penuh dengan kebinekaan untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan negara serta bangsa, Bapak. Terima Oke. kasih. Ya. eh ada teman-teman itu sudah menyampaikan, jadi wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia itu berarti masyarakat ya kita, ya. Jadi cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia itu dalam berperilaku, dalam bersikap, berdasarkan empat konsensus, ya, empat konsensus yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, di dalam empat konsensus itu kan ada nilai-nilainya, ya, ada nilai-nilainya yang luhur. Jadi kita itu kadang mestinya ya melihatnya dari situ, gitu loh. Tapi ya heran ya, kadang kenapa kok bisa sampai ini ya ramai kadang gitu. Padahal kalau cara pandang kita berperilaku, bersikap, coba yang pertama nih berdasarkan empat konsensus itu satu Pancasila, ada nilai religius. Coba sebutkan Mas, Mbak contohnya. Kita harus ngapain di situ nilai religius itu? Coba. Ayo, coba berikan contohnya atau eh, kasus-kasus yang ada. Apa coba? Sini. Pancasila ini diantara Natal mungkin, Pak. Hari Terus Natal. apa lagi? Ya, yang lain coba. Ya boleh ya, nggak apa-apa. Itu pendapat bagus. Oke, terima kasih. Apa lagi? Izin menjawab, Pak. Untuk Oke. nilai religius, yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Yang Mm-mm. kedua itu adalah menghormati orang lain atau termasuk yang berbeda agama atau keyakinan. Mm-mm. Kemudian menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga, Pak. Mm. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Ada? Kalau nggak ada ya oke, kita bareng-bareng ya. Tadi sudah disampaikan, betul sekali.
ya. Nilai religius maksudnya ya bahwa bangsa Indonesia itu mengakui dan meyakini adanya Tuhan ya sebagai pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian tadi sudah disampaikan sama teman-teman, Indonesia juga menjamin ya kepada pemeluk ya agama yang diyakininya untuk beribadat sesuai dengan keyakinan ya kepercayaannya. Tuh ya di pasal 29 ada itu ya, ya 2. Oke, itu dan menghormati ya pemeluk lain ya atau toleransi ya terhadap perbedaan keyakinan itu juga masuk. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik ini. Eh, Bagaimana pendapat teman-teman Latsal kalau ini nanti diingatkan ya, kita tuh tadi masuk jam 9, berarti kita selesai ya kira-kira jam 10 itu nanti kita yang jenengan nanti sampaikan ya. Kalau saya lupa ya. Jam 10 nanti kita akan masuk ke tugas karena penting kalau enggak ya nanti sebelum mungkin ya karena bisa kadang molor. Kasus seperti ini. Ada orang sholat, ini kejadian real itu ya. Ada orang sholat, ada orang beribadah, ya, itu menggunakan, bahkan itu ada sholat sendiri, itu di trotoar. Dia mau sholat duhur atau apa, karena kebetulan panas, cuacanya panas, berarti kan kalau nggak duhur asar ya, kalau di video itu di trotoar. Itu bagaimana pendapat teman-teman? Dia mau berpendapat? Ya, silakan Bisa Mas. menjawab Bapak. Itu Masnya dulu tadi siapa itu? Silakan, nanti habis itu Mbaknya. Silakan. Ayo, tadi Masnya mau menjawab? Kalau enggak Mbak Mei ya udah silakan Mbak Mei. Gimana? Nggih Bapak, izin menjawab. Kalau menurut saya sesuai dengan kemarin yang diajarkan di moderasi beragama, hal tersebut dirasa kurang baik ya, karena mengganggu kemaslahatan umum, yaitu mengganggu ketertiban umum. Trotoar itu adalah hak dari pengguna jalan. Kalau digunakan nanti pengguna jalannya mau lewat mana gitu Bapak. Terima kasih. Oke. Tapi beragama itu juga dijamin loh, juga hak juga. Bagaimana Iya itu? Bapak, memang untuk melaksanakan ibadah itu memang dijamin, tapi ada aturan-aturannya, tidak bisa sesuai dengan egonya masing-masing begitu Pak. Oke, terima kasih. Ini di sini ada yang non Muslim enggak ya? Ada? Coba siapa yang selain beragama Islam ada nggak di sini? Mas Indra Muslim? Mbak, Muslim Oh, Muslim ya. Ini KUA ya jenengan ya, Mas Indra ya. di UIN, Mbak, UIN Wali Songo. Irman Songo ya, oke. Apa pendapat Anda, Mas Indra? Baik, izin menjawab kalau memang itu keadaannya mendesak seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jumat, itu diperbolehkan, Pak. Gitu ya. Namun bisa Hmm, saja makruh atau haram jika mengganggu orang lain atau membahayakan diri sendiri, Pak. oke ya, makruh atau haram. Mas Indra, pernah nggak Anda mendengarkan speaker ya di sebelum Jumatan atau apa itu? Ini Muslim semua ini ya. Iya, Pak. Ada yang non Muslim nggak? Kalau ada ya nanti contohnya bisa apa ke lain agama gitu. Nah itu kan ada penggunaan speaker. Bagaimana pendapat Anda? Padahal masih jam 11 misalkan gitu atau jam tengah 11. Bagaimana pendapat Anda Mas Indra? Baik, Pak, izin menjawab untuk penggunaan speaker itu boleh, Pak. Boleh, oke, terima kasih ya. Ada yang lain berpendapat?
Boleh nggak penggunaan speaker di jam tengah 11 itu? Kemudian ada nggak yang lainnya? Iya, coba Pak. Ya, silakan Menurut Mas saya juga Okto ya, Pak ya, Resi ya, silakan. sempat dapat dengan Mas Indra untuk boleh Mm. dan tidaknya boleh, namun lebih ke aturannya nanti mungkin ada regulasi tersendiri terkait apa penggunaan suara seperti itu Pak. Misalkan diatur volumenya, kemudian kalau itu mencakup jarak luas berarti harus ditinggikan apa speakernya dan sebagainya. Artinya regulasi itu memang harus dibuat untuk mengatur kenyamanan kehidupan bersama gitu Pak. Oke ya. Jadi ada pasal 28 J ayat 2, ya kan? Negara hadir mengatur ya, mengatur eh, jalannya hak. Jadi mengatur orang menjalankan hak dan kewajibannya. Ya. Pemerintah akan memberikan batasan-batasan tertentu ya yang ditetapkan undang-undang ya. Agar apa? Agar menghormati hak orang lain juga. Memenuhi keadilan, ya, memenuhi pertimbangan moral, memenuhi nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pertanyaan saya, ya, memang di langit itu ada hak orang lain tidak sih? Telinga orang lain ada hak apa enggak kira-kira? Nah, ini kalau aturan dari aturan dari Pak dari ada pasal 28 J itu ya. Nah, sekarang ada nggak dalilnya? Ini kan Islam semua nih. Yang Nabi itu mengatur hak beribadah. Ada nggak? Ini masih di Pancasila agar kita itu ya menghayati pasal pertama sila pertama. Coba di sini ada nilai keadilan tuh. Nih, pernah ingat nggak hadis seperti ini? Sum wa aftir. Itu fi'il amar bukan itu? Fi'il amar ya? Kum wanam. Fi'il amar bukan? Fa innaka li ainika alaika hakko. Hak hakko. Hak kan itu? Haknya siapa itu? Haknya siapa? Fa innaka li ainika alaika hakko. Haknya siapa itu? Tubuh kita, yaitu tadi mata. Kira-kira telinga itu punya hak atau tidak? Fa innaka li zaujika alaika hakko. Nah, jadi ini sudah ada aturannya di SE nomor 5 tahun 2022 berkaitan dengan penggunaan pengeras suara tadi. Terima kasih sekali. Tidak bisa dilakukan sembarangan jam setengah 11, jam 8 pagi sampai siang, tidak bisa. Yang diperbolehkan hanya waktu-waktu tertentu. Apakah SE ini dulu yang menjadi problematik di masyarakat itu tidak berdasarkan syar'i, tidak berdasarkan kajian sosial? Sudah berdasarkan kajian sosial. Kenapa? Karena orang lain itu memiliki hak untuk istirahat. Ada non-muslim, ada orang yang sedang sakit gigi, ada orang yang tadi malam tidak bisa tidur karena menyusui, butuh istirahat. Tapi sekarang coba, di mana-mana speakernya rata-rata ada yang 8, ada yang 9, dan ada yang semaunya. Jadi bertentangan dengan pasal 28 J ayat 2, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Tuh, makanya kalau ada aturan, orang yang kadang nggak tahu, ya, ini kadang kita
kembali lagi nih, ada aturan belum apa-apa sudah langsung merespon, menolak, nggak tahu artinya, baca aja belum. Ya dulu Pak Menteri Gus Yakut dihina-hina mengeluarkan SE ini. Padahal SE ini sudah kajian syar'i, kajian akademis, kajian sosial. Sekarang pertanyaan saya, kalau melanggar hak orang lain itu dosa nggak sih sebenarnya? Kalau dalam agama kita itu. Dosa kan? Nggak boleh kan? Lah wong melanggar mata saja tadi sama Nabi nggak boleh loh. Sama Nabi itu dilarang. Menyakiti diri kita sendiri saja tuh. Fa innaka li'ainika alaika haqqo. Dan sebelumnya menggunakan fi'il amar yang kata perintah. Tapi kadang kita saking semangatnya lupa. Itu. Ada lagi ancaman yang sangat luar biasa. La yadkhulul jannah. Ya. Malayak manu jarohu bahwa tidak akan masuk surga. Ancamannya itu. Bagaimana kalau masjid itu sampai mengganggu tetangganya? Tidak akan masuk surga. Nabi juga sudah mengingatkan salah satu sahabatnya, ya Mu'ad. Ketika Mu'ad ini menjadi imam waktu Isya dengan bacaan yang panjang. Dan Isya. Kemudian sahabat yang lain, dua makmum, anak muda padahal, itu keluar ya dari makmum, sholat sendiri, kemudian pergi. Nah, Mu'ad ini diceritani sama yang lainnya. Tadi si A, si B itu keluar. Ah, dasar munafik itu. Kemudian sampailah ke Nabi. Apa kata Nabi terhadap Mu'ad? Mu'ad, apakah kamu akan menyulitkan? Apakah kamu akan menjadikan susahan dan menjadikan orang takut terhadap Islam? Kenapa dua orang itu sebenarnya? Dia hanya mau terhadap peliharaannya. Oh, ya kan? Tapi kadang kita saking semangatnya, Islam tuh syiar, 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 tidak tahu kalau ternyata seperti itu. Ada kemanusiaan, ya kan? Tuh, penting ini. Kadang kita lupa, kadang-kadang. Ya, saya juga kadang lupa. Bahkan, ya, kalau saya ngomong begini, bagi yang tidak mengerti syar'inya ya saya kalah. Tapi ini saya kebetulan ya memang dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi ingat, orang Kementerian Agama itu nanti di luaran sana akan tetap dianggap orang yang mampu dalam bidang agama. Saya pernah itu disuruh ngimami, padahal saya nggak bisa apa itu surat-surat ya. Disuruh ngimami tahlil dan doa, padahal saya nggak bisa berdoa. Ya, saya bilang, saya itu bukan alumni IAIN, Pak. Sampean kan orang Kementerian Agama, ayo dangkati. Wah, ya kan. Nah ini kita kembali lagi ya. Itu jadi penting ini, penting banget. Kita jangan sampai melanggar hak orang lain. Tadi bagus dari teman-teman. Seandainya memang kita akan menggunakan jalan dalam keadaan tertentu, ya kita harus izin, gitu ya. Ngomong baik-baik, kalau memang diperbolehkan, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau bisa sih jangan sampai ya menggunakan eh, umum, ya ketertiban umum. Jangan sampai kalau bisa. Tapi kalau terpaksanya harus izin tadi ya, harus izin itu ya, kayak gitulah. Kalau bisa harus izin. Jangan sampai jenengan-jenengan ini kemudian di masyarakat justru menjadi problem maker.
ya kan? Ada kemarin itu waktu dengan SN nomor 5 itu ada seorang ASN dari Demak itu mengumpat-umpat Pak Menteri. Ternyata dia nggak pernah baca dan tidak tahu kajiannya, syar'inya juga nggak tahu. Ditanya tentang apa maksudnya hanya itu kan syiar. Syiar itu kan ada tata caranya. Justru sekarang ini ya kita itu saling ribut di dunia maya, agama Kristen, agama Islam menyerang, agama Hindu menyerang, itu saling itu yang harus dihindari. Nggak boleh itu. Kita harus menghindari itu. Ya, karena kenapa kita ini Pancasila, ya kan? Ada Undang-Undang NRI, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada NKRI, nilai kesatuan. Nah, itu kalau agama di mana di dunia maya itu sudah saling caci maki, alah, ya itu bahaya sekali. Itu ingat itu tadi Yugoslavia, ya Uni Soviet itu. Kalau kajian syar'inya juga nggak boleh kok, ya kan? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, ya kan? Fa yasubbullahu adzam bi ghairi ilm. Itu nggak boleh tuh. Itu badan Al-Qur'an juga. Oke, gitu ya. Jadi ini penting, Mas Indra, Mas Khairul, kita itu ya sebagai ASN ya tahu juga nih tentang kayak gini. Jangan sampai tuh sama ASN yang lainnya, yang akhirnya dia menjadi pesakitan gara-gara tidak tahu regulasi, tidak tahu tentang ini sudah ngomong dulu. Bayangkan itu. Wong nggak tahu apa-apa kok udah nuduh itu apa mau mengkerdilkan Islam, mau ini mau itu. Gimana itu? ASN lagi, sedih. ASN Kementerian Agama lagi. Ngomongnya di umum, di publik lagi. Nah, itu. Aduh, kalau ketangkap, di screenshot, kirim ke Irjen, selesai sudah nasibnya. Kenal saya orangnya kebetulan, tapi saya apa ya masih tidak tega. Saya masih berharap mereka itu mau belajar, tapi akhirnya mungkin ada yang mengingatkan, dia push akunnya, dia ganti akun, tapi ya mungkin dia agak apa ya agak khawatir juga mungkin ya. Nah, jangan-jangan ada yang mengingatkan mungkin. Ya, nah, ini penting banget ini buat kita semua. Oke, kemudian ada nilai demokrasi nih. Nilai demokrasi. Ini jam berapa nih? Jam 9.41 ya. Cepet banget kan? Ada nih nilai demokrasi. Sekarang kita ke bawah ya. Ini ada kaitannya. Di nilai-nilai bela negara, oh ya, barangkali ada yang mau mengkonter pendapat saya, nggak apa-apa. Silahkan. Nggak apa-apa, barangkali beda pendapat, ya kan? Tapi harus dengan reasoning yang kuat. Kalau Anda memang lebih kuat reasoningnya, ya kita harus menghargai. Tapi kalau reasoningnya asal, ya, ya jangan sampai hanya nuduh pemerintah itu begini. Kan dulu tadi Mbak Mayana udah ikut pas anu ya moderasi beragama ya. Dulu moderasi beragama dicaci, dimaki, katanya akan mengkerdilkan Islam. Ya, padahal itu ajaran, ya kan? Tawasud, tawazun ada nggak tuh dalam Al-Quran? Adil ada nggak dalam Al-Quran? Ada itu. Hadis-hadis yang lain juga sangat mendukung. Oke, sekarang cinta tanah airnya ada 5 di nilai-nilai bela negara itu ada 5. Satu cinta tanah air. Saya mau tanya dulu ini sama Mas siapa ya?
Nah, saya mau tanya dulu, ini yang Fa, Bu Hafsah nih, Bu Hafsah. Coba Bu Hafsah, Anda sepatunya merek apa ya Bu Hafsah? Hmm, sepatu saya, Pak, Ya, merek merek apa? sport. Nah, Nggak ini terkenal mereknya, Pak. berarti kan ini di Cinta Tanah Air ada 6 indikator. Yang F itu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Saya aslinya dari Tegal, orang Tegal saya. Kebetulan di Tegal itu ada produk sepatu merek asli. Tepatnya kalau nggak salah dekatnya Bengle, pokoknya dekat Banjaran itu. Kalau ya dekat Banjaran. Itu saya menggunakan asli hingga saat ini ya, menggunakan sepatu asli. Berarti saya itu termasuk indikator dari bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Tuh, coba sekarang Mas siapa lagi? Mas Fahrizal. Pecinya merek apa? Pak. Ya, mohon maaf, Eh, suara terdengar. ya terdengar. Merek apa Mas Iya. Fahrizal? Maskur, Pak. Maskur. Oh ya, ini Iya, Maskur ya lokal ini kemungkinan ya. Bukan made iya, in Pak. Cina kan atau made in Amerika? Sanes, Pak. Oke, ini berarti masuk nih Mas. Jadi ada 6 ya, salah satunya itu. Ini indikator dari nilai bela negara cinta tanah air. Sekarang yang kedua, kita sadar berbangsa dan bernegara. Di sini ada ikut serta dalam pemilihan umum. Siapa yang belum pernah mencoblos? Barangkali masih terlalu muda atau dia eh, tidak ikut pemilu, anti pemilu. Ada nggak? Nah, kalau jenengan sudah ASN ini ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Gitu ya. Tadi di Undang-Undang Dasar 1945 ada nilai demokrasi enggak? Ada ya. Terus kalau Anda pilih nih, Mas Ahmad Najih, pilihannya tidak jadi nih. Presiden Anda siapa ya, Mas Najih? Ya, presiden terpilih Nah, berdasarkan presiden mufakat. terpilih. Tapi ada nggak teman Anda, Mas Najih, yang masih meyakini bahwa presiden saya itu adalah si B, si C yang pilihan saya, bukan pilihan eh, apa bukan pilihan dari mayoritas. Ada nggak yang seperti itu, Mas Najih? Atau nggak pernah melihat di Facebook atau di mana? Kalau sampai meyakini sih enggak pernah ngelihat ya, tapi kalau masih masih bagian dari pengikutnya ya. Nah, bagian dari pengikutnya iya. Ada juga yang masih meyakini kalau di Facebook itu ya, di Instagram itu masih meyakini bahwa presidennya adalah presiden yang dia pilih. Gitu ya. Bahkan ada tokoh yang terkenal di dunia maya itu masih meyakini bahwa ini adalah yang presiden sesungguhnya. Ini lucu. Berarti berarti tidak sadar berbangsa dan bernegara. ASN jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Anda ASN kok saya tuh presidennya si ini, wong saya dulu milihnya ini kok gitu. Apalagi jenengan nuduh misalkan presiden ini nggak bener ini. Sudah ada pembuktian, ya kan? Nggak boleh Anda menuduh sembarangan itu nggak bisa, ya kan? Jadi ini penting banget ini. Kemudian setia terhadap Pancasila, ideologi negara. Ada nggak kemarin yang mau mengganti Pancasila dengan ada ya, sesuai penjelasan dari Prof. Mahfud MD, memang benar ada ditemukan. Saya ini loh, saksi hidup teman saya di Undip gitu.
yang sekarang sudah dibubarkan itu, ya, itu memang benar bahwa menyatakan yang tepat itu ya bukan Pancasila, gitu. Kalau Pancasila itu kan produk manusia, menurut mereka begitu. Ya, pada ribut sendiri banyak yang asasnya Islam. Jadi yang cocok ini ya di Indonesia itu Pancasila. Udah tidak ada apa garis miring itu tidak ada. Jika itu tidak ada. Apalagi kok Anda ini misalkan nih dulu alumninya masuk ke ASN sini, ya harus taubatan nasuha. Dah, kalau ketahuan ya, kalau tahuan dulu anggotanya bisa dilaporkan kalau jenengan masih meyakini itu. Karena Mas, banyak yang masuk ke pemerintahan. Teman saya itu seangkatan persis, ya jadi guru, ya kan, jadi guru. Kira-kira bisa meracuni siswa nggak kalau kayak gitu? Kalau dia masih, kalau dia masih meyakini bahwa bukan Pancasila, bisa nggak meyakini, meracuni siswanya? Guru SMP lagi di Brebes sana. Bisa dong kalau dia belum tobat itu, belum meyakini Pancasila yang tepat itu. Ini penting banget ini, ya. Karena waktu ya, ini kita mungkin, oh ya, termasuk ini penting ini. Ini saya juga ini kadang ya apa ya lalai, yaitu gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Ya, apa ya motonya? Mensano opo? Mas, Mbak, apa namanya? Mensana apa mensano? Ayo. Mensana in corpore sano, Pak. Nah, ya. Jadi ini penting sekali ya, Pak ya, penting banget. Saya kebetulan pernah ikut bela negara, ya, pelatihan bela negara. Seandainya suatu saat, ya, memang kalau kita sehat kan insya Allah jiwanya sehat. Tapi di luar itu juga, seandainya negara Indonesia itu perang, ya, terus tentara sudah pada nggak ada, polisi juga nggak ada, yang maju kan kita-kita, ya kan? Tapi kalau seperti saya ini sudah pegang senjata aja mungkin udah berat banget, Pak. Udah nggak kuat, ya kan? Udah jarang olahraga, udah gendut, ya. Saya ini udah agak gendutan dikit, meskipun ukuran lingkar pinggangnya, kalau menurut Pak Budi, yaitu Menteri Kesehatan kita, saya masih kategori batas atas, yaitu 32, ya, 32. Jadi kita akan yang maju kan. Nah, tapi kalau sayanya nggak sehat, gimana mau ikut bertempur? Ngangkat bedil aja sudah ketembak dulu pecinya. Oke ya, ini penting. Jadi Anda ya usahakan kalau seminggu sekali ada olahraga lah gitu. Saya termasuk ya seminggu sekali itu bersepeda, bersepeda. Kemudian kadang renang ya seminggu sekali ya, renang. Kemarin renang, eh, bersepeda gitu ya. Kalau pagi kadang jalan sehat di lapangan Balai Diklat gitu bersama Bu Dokter gitu. Nah ini dalam rangka apa? Ya mempunyai kemampuan awal bela negara. Tadi di atas cinta tanah air itu ya, mempertahankan wilayah perkarangan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita memang negara non-blok, tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Oke, itu. Sekarang kita masuk ke ini. Ada pertanyaan atau mungkin pendapat? Silahkan.
sebelum pada analisis isu kontemporer? Ada? Di sini saya ingin bertanya sama Pak Samsafala. Ya, silahkan. Ya, ini Ini siapa ya? Naji Oh Alfain. ya, Pak Najih ya. Oh ya, ya, ya. Saya belum diganti ya. Silahkan Pak. Oke. Saya ingin bertanya pandangannya Pak Samsafala terkait dengan kristenisasi yang marak di desa-desa. Oh, Saya menemukan satu fakta bahwa ya. ada beasiswa Mm. dari sekolah swasta Ah, yang kemudian mencari siswa ke pelosok-pelosok yang membutuhkan. Ya, terus kemudian dia diberikan beasiswa untuk sekolah dan sekolahnya itu beda agama. baik, Nah, itu gimana pandangannya? Karena kan belum ada baik, aturan yang baik. mengatur soal itu kan. Ya, ini karena Nah, karena waktunya mepet ya. Waktunya mepet, teman-teman, langsung saya jawab saja. Yang pertama, yang pertama, hidayah itu milik siapa, Mas? ya hidayah milik Kewenangannya Tuhan. siapa? Oke. Nah, Terus, arti toleransi itu batasannya apa? Arti toleransi itu batasannya apa? Atau indikatornya? Nah, toleransi itu batasannya ketika kita tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Nah, itu batasan dari toleransi. Jadi dalam Al-Quran sudah jelas tadi sampean sudah meyakini ya. Kemudian ini satu, dua, ya. Terus tadi di undang-undang di pasal 29 ya. Jadi kebebasan ya. Kemudian tadi satu, dua, tiga. Yang ketiga ini. Ketiga berikutnya. eh Ada sangat bagus yang perlu kita ambil dari Mbah Ahmad Dahlan, yaitu islahut tarbiyah, ya, islahul iktisod, ya. Kemudian kesehatan, siasah juga termasuk, siha juga, islahut tarbiyah juga. Jadi dulu Ci Ahmad Dahlan ini dalam penelitiannya seorang dosen, kenapa mendirikan Muhammadiyah? Itu ternyata perenungannya Mbah Ahmad Dahlan di Jogja dan Surakarta ini dalam penelitiannya itu terjadi masif ya, disebabkan oleh faktornya salah satunya adalah ekonomi. Apakah kita bisa mencegah dengan kekerasan? Berarti kita anti toleran. Kemudian kita melarang jangan masuk agama lain. Padahal dalam Al-Quran juga tidak ada paksaan. Di surah apa itu ya? Tidak ada Dahlan, Dahlan Iskan. Pak Mbak Ahmad Dahlan. Melalui Pak Menteri masyarakat saya ya yang Muslim, Pak Nazarudin Umar, ekonominya diperhatikan. Itu tanggung jawabnya para ulama. Tuh. Yang heran Mas, yang heran, kita melarang tapi tidak memberikan solusi. Orang lapar, orang lapar nih, orang lapar itu lain jadi apa saja bisa jadi apa itu? Bisa kalang kabut kalau orang lapar itu, ya kan? Orang lapar itu bisa jadi kalang kabut. Kita kadang menolak mereka, tapi kita tidak bisa membantu solusinya. Kalau Mbah Ahmad Dahlan itu ada Islahul Iktisad, makanya perhatikan itu. Salah satu
siapa itu? Ekonom, bahwa organisasi yang terkaya itu adalah Muhammadiyah. Termasuk teman saya nih, kebetulan teman saya kan orang NU kebetulan, tapi dia cari kerja dapatnya di Muhammadiyah, di percetakan. Ya dia akhirnya ya seperti orang Muhammadiyah, tapi tetap Islam kan? Ini Muhammadiyah NU ini harus ingat-ingat ini, ya kan? Jangan kemudian NU menyerang Muhammadiyah, Muhammadiyah menyerang, padahal ternyata bagus juga, dua-duanya bagus. Ya itu islahus siasah termasuk. Islahu tarbiyah, di mana pendidikan yang paling besar di eh, Indonesia ini dari miliknya siapa? Kita tahu sendiri. Ya, sekarang perusahaan laptop Muhammadiyah punya, rumah sakit punya. Jangan kemudian kita ikut menyerang juga kalau memang faktanya seperti itu, ya kan? Bisa menampung para karyawan, ya. Kita perlu berterima kasih juga. NU umatnya, ya, Muhammadiyah membangun pondasi-pondasinya. Nah, yang berikutnya lagi nih, ada nggak islamisasi di daerah lain? Ada, Mas. Saya ngajar orang Papua. Ternyata di Papua pun sama, ada beasiswa bagi yang beragama Islam, mau beragama Islam. Disekolahkan di IAIN Purwokerto, mungkin nanti dicek, disekolahkan di IAIN mana-mana itu. Lah kan sama itu posisinya. Ada kristenisasi, ada islamisasi. Tapi ini jangan di-share ya. Kalau di-share ini nggak, takutnya apa rame gitu. Tapi kita untuk internal saja, jangan di-share. Kebetulan saya ngajar itu. Begitu juga di daerah mana-mana ada kan islamisasi. Jadi sebenarnya ayo kita saling menghargai, menghormati, menguatkan diri kita sendiri sesuai dengan Mbah Ahmad Dahlan itu. Termasuk Gus Dur sudah bertitip kepada Pak Nazaruddin Umar. Tuh. Jadi ekonomi ya kita membantu. Saya misalkan nih, saya eh, semampu saya, ya, semampu saya ada di mana, di tempat saya yang mendidik anak-anak kecil itu, mendidik anak-anak kecil, ya semampu saya usahakan. Terus istilahnya apa sih, bisa roh ya, itu. Karena dia berjuang, ya, mendidik anak-anak kecil itu eh, apa, pendidikan gratis. Jadi ada les, ya, ada ngaji, eh, ya saya berusaha support semampu saya. Itu bagian dari usaha ikut, ya. Tapi kalau kita kemudian yang penting dilarang, lu jenengan tidak ngasih solusi. Gimana mereka butuhnya makan, nggak dikasih makan, ya. Jadi itu penting banget. Ternyata di Indonesia bagian lain juga ada islamisasi. Gitu Mas. Jadi kalau pandangannya seperti itu, kita harus mencari hujah, kemudian baik kalau agama Anda Islam ya hujah Islam. Termasuk kalau ada nih, teman-teman ini penting banget ya. Ada orang copot jilbab, kan dibully habis-habisan itu. Ya kan? Banyak itu. Ada putrinya Sunan Kalijaga, ada putrinya Ridwan Kamil, ada siapa-siapa itu, banyak itu. Dibully habis-habisan, dikatakan munafik, dikatakan ini. Itu keliru.
keliru. Karena mereka itu kan, kalau iman itu kan up and down kan, ya kan? Jangan malahan dibully itu. Kalau dibully ya tambah lari. Itu seperti Nabi mengingatkan kepada Mu'ad, Mu'ad, apa kamu akan menyulitkan Islam, menakutkan Islam? Itu. Jangan dibully. Dibully ya malah tambah lari. Faktanya memang akhirnya lari. Nah, ini di Maroko orang yang murtad itu yang keluar dari Islam itu kan dihukum mati. Sekarang sudah tidak dihukum mati. Hadis itu ada hadis kemanusiaan. Nah, akhirnya sekarang sudah dicabut. Ya, kan Islam juga nggak boleh membunuh, ya kan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, menyakiti juga. Oke, gitu ya Mas. Siapa namanya ini? Mas Najih ya. Ya, mungkin kalau ada waktu bisa kita apa namanya? Ke, jenengan kalau ada waktu silahkan menggali hujah-hujahnya. Yang pertama itu berkaitan dengan eh, dalil-dalil syar'inya. Kemudian yang kedua dengan, bentar ya, ini ada apa? Eh, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya di Balai Diklat. Ya, baik. Kita kembali ya. Jadi kita harus fair ya, Mas apa namanya, Mas Najih. Ketika Anda melarang ya orang, ya Anda harus berikan solusinya juga. Terus kemudian apakah kalau melarang itu bertentangan dengan apa regulasi undang-undang gitu ya. Dan Anda juga perhatikan dalil-dalilnya gitu. Bukan kemudian wah ini berarti saya tidak apa tidak kuat terhadap agama kita. Coba Anda cari dulu ya hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Bahkan itu ada itu di NU online ya, tulisannya Gus siapa itu. Cukup terkenal, nanti bisa dicek itu berkaitan dengan pertanyaan Anda persis itu. Apakah kita melarang orang-orang yang berpindah agama? Itu ada itu di NU online, itu masih tokoh muda itu. Nah, itu ya garis besarnya seperti apa yang saya sampaikan, tetapi ada tambahan berkaitan dengan penelitian Mbak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Jadi juga titip pesan Gus Dur ya, itu prihatinan Gus Dur bahwa saat ini orang Islam itu justru ekonominya ekonomi lemah ya, ekonomi lemah justru menurut Gus Dur itu, dan itu peran ulama sangat besar. Tapi kalau jenengan analisis analisis iceberg itu ulama memang sangat bertanggung jawab. Kenapa? Banyak para ulama yang berceramah janganlah ngapain kaya-kaya nanti masuk surganya sulit. Nah, itu kan menjadi apa ya, bisa masuk dalam limbik sistem kita. Oh, berarti ojo sugi-sugi. Wah, kan repot itu kan. Eh, kemudian apa berkaitan dengan itu apa 100.000 aja udah cukup. 100.000 cukup. Sehari itu cuma apa sih? Cuma 3 kali makan aja. Jadi cukup makan aja sudah cukup. Nah, itu seperti itu yang menjadikan akhirnya itu yang disampaikan Gus Dur ke apa itu keprihatinan ya bahwa orang Islam yang mayoritas tapi
justru mayoritasnya miskin. Itu yang disampaikan Gus Dur. Dan itu harus ada peran dari ulama. Itu Mas Najih, ya ini kita panjang lebar, tapi Iya, iya. tak apa-apa. Oke, Berarti kesimpulannya diperbolehkan ya, Pak Samsul ya, praktek-praktek seperti itu. Selagi nah, batasannya adalah tanpa betul, kekerasan tadi. tanpa kekerasan dia. Jadi eh, Anda kalau tidak mau memperbolehkan ya Anda berikan solusi, misalkan tadi ngasih apa? Ngasih beasiswa ya? Ya, betul. Ya, Anda harus ngasih beasiswa. Sebelum dia ngasih beasiswa, Anda ngasih beasiswa dulu. Gitu. Buktinya apa? Saya ngajar anak Papua itu. Fakta itu MUI Papua menyampaikan ke saya. Sama mereka yang mau kuliah di sini ya dibiayai. Sama kan? Sama nggak Mas Najih? Posisinya sama, Sama-sama. sama. Nah, kalau Anda Islamisasi di Papua dilarang, ya, Anda kemudian caci maki, kemudian dengan kekerasan, kira-kira di sini bisa berarti kan jadi sama itu. Jadi nggak ada bedanya dong. Itu ya. Jadi dikaji dengan dalil-dalil yang ada. Nanti dengan baca di NU online itu ada ya tokoh muda NU yang tidak boleh memaksakan kehendak. Itu ada. Ya, baik. Kita lanjut ini ya. Waktunya kurang 15 menit. Kita masuk ke tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Nanti kita akan eh, pada isu, ya pada isu. Tapi memang Mas Najih itu tadi kalau yang orang hujahnya dalilnya itu masih belajar, mohon maaf ya, tidak komprehensif, belajar apa itu pengalaman-pengalaman, kemudian baca literatur yang banyak, itu seakan-akan seperti saya ini nanti melakukan pembiaran bahwa Islamnya lemah kayak gitu. Nanti tuduhannya kayak gitu. Oh, enggak itu lemah itu. Nah, Islam nggak boleh gitu. Harus membentengi. Kalau bentengi ya itu seperti Mbah Ahmad Dahlan itu. Oke ya, kita sekarang ini ya. Sekarang di isu di lingkungannya masing-masing. Teknik analisis isu ya. Isu apa yang ada, isu kontemporer ini ya. Isu apa yang ada di ruangan jenengan, di tempat kerjanya, itu yang harus diangkat. Pertama, kita praanalisis, apa itu identifikasi dulu. Nah, ini langsung saja, karena waktunya dikit lagi. Yang pertama ini, isu itu harus berupa fakta. Ya, sajikan data. Kalau pengen jadi fakta, sajikan data. Ya. Kemudian, eh, isu itu apa? Ya, memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya. Contohnya, maraknya praktek pungli di SMP Negeri 5. Nah, itu ada fokus yaitu praktek pungli, lokusnya SMP 5. Kalau lebih bagus lagi disebutkan tahunnya, gitu ya. Dicari berapa? Cari 5. 5 isu. 5 isu ya. Biasanya isu itu diawali kata-kata negatif, rendahnya, lemahnya, tidak optimalnya ya, atau kata-kata yang positif tapi maknanya negatif. Setelah dapat 5 isu di yang berkaitan dengan tupoksi itu kemudian di APKL. APKL itu apa? Kita aktual tidak, problematik tidak, K-nya itu kehalayakan tidak, L-nya itu layak atau tidak. Kemudian kita nilai dengan skala Likert ya 1 sampai 5. Di ranking isu mana ya yang paling tinggi nilainya. Yaitu kita ambil 3 besar dari isu itu.
Setelah ambil tiga besar, kita USG. Ada urgensi, seriousness, growth. Jadi tiga besar itu ya, ambil satu. Maka disebutlah menjadi core issue. Tuh. Setelah mendapati satu core issue, kita analisis dengan fishbone. Ya, fishbone. Ini. Kita analisis dengan fishbone. Setelah analisisnya seperti apa? Nah, core isunya itu ditaruh di kepalanya. Kemudian kita cari penyebabnya, metode, mesin, material. Tadi misalkan lemahnya, maraknya praktik pungli, ya kan, di SMP 5 misalnya. Mainnya, mainnya berarti orang-orang yang bertanggung jawab, ya, orang-orang yang bertanggung jawab. Metodenya, ya, materialnya. Kayaknya kalau di LK-nya bukan mesin ya, tapi pakainya kita milieu atau environment. Nih, sekarang kita pindah ke LK-nya. Ada dua tugasnya, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Nah, sekarang tugas individunya ini ya. Tadi setelah apa? Di fishbone ya, kita akan lanjut ke ini sudah nampak belum ini? Udah ada? Sudah. Oke. Setelah di fishbone ya, kita ketahuan penyebab-penyebabnya, maka kita akan memberikan gagasan atau ide penyelesaian. Apa gagasannya untuk menyelesaikan masalah itu? Tuliskan. Misalkan kalau misalkan ya, maka tadi kan koruptor, ya kan, pungli, penambahan gaji misalnya gitu ya, penambahan gaji, langkah-langkahnya apa? Kalau misalkan mainnya itu misalnya apa, eh, lemahnya pengarsipan di KUA, oh ini berarti orangnya belum pada pintar, ya. Gagasannya apa? Pelatihan pengarsipan misalnya gitu. Nah, terus dilanjutkan dengan rencana aksi bela negara. Ini ya, rencana aksi bela negara. Tadi kan ada tuh nilai-nilai bela negara ada 5 kan. Nah, indikatornya bisa ambil salah satu, kemudian implementasikan. Gitu ya. Ini tugas individu. Tugas kelompok Anda buat video ya. Setiap orang buat apa namanya? Buat video kebangsaan ya, buat satu orang satu. Tetapi nanti kita akan menyatukannya dalam satu file ya, dalam satu file disatukan. Jadi setiap orang ini sudah bikin video kebangsaan, dijadikan satu, diedit dulu, kurang lebih waktunya maksimal 5 menit. Diupload ya. Kemudian dengan kriteria penilaian sudah ada di LK. Tugas berikutnya adalah membuat yel-yel dan membuat skenario role play, gitu ya. Membuat skenario role play. Nah, ini tugas kelompoknya. Dikumpulkan paling akhir hari Kamis 2359, tapi untuk tugas-tugasnya akan dibahas kita juga hari Kamis pagi. Jadi teman-teman Nasar harus sudah bikin semua. Nanti kalau ada perbaikan-perbaikan bisa diupload ulang. Gitu ya. Teman-teman, Nasar, kita cukupkan sekian atau ada pertanyaan silakan kalau belum barangkali ada yang belum jelas bisa nanti
kita ulang. Tapi kalau enggak ya sudah cukup. Kalau enggak ada cukup. Silahkan kalau udah enggak ada ya cukup. Terima kasih Tanya Mbak sebentar. Dokter. Sudah cukup nih dari saya. Pak Samsul izin tanya. Oh ya, silakan Oke. Pak Dokter. Untuk apa template-nya ini nanti berarti di share gitu. Nah, itu sudah saya share di PLC Oh ya. sudah. Ye, Oh dan iya. DPLC. Iya, baik. Terima Sudah kasih. di-share di PLC, sudah ada. Ya, silakan ya. Pak Samsul Falah, Ya. punten derekaken sedikit untuk yang PLC bisa diterangkan sedikit menu-menu dan sebagainya supaya tidak ada kesalahan dalam upload dan sebagainya. Oh ya, nanti itu Mas Nanang ya. Mas Oh, Nanang panitia itu. Nanti yes. ada upload-uploadan, nanti ada upload tugas individu, upload tugas kelompok. Terus nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, jangan sampai salah. Ya, nanti Mas Nanang, silakan Mbak Panitia yang menjelaskan. Atau Mas Nanang. Terima kasih, saya undur diri, mohon maaf. Mungkin ketemu lagi di hari Kamis. Ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Falah. Oke, Oke. Pak Ibu, ini Mas Nanang, silakan Mas Nanang. Ya, ini Mas Puryanto, ketua kita, ketua panitia, panggilan panggilan di kantor tuh Mas Oke, Anang atau Mas terima Nanang. kasih. Terima kasih Mas Wolak. Mas Wolak tetap di room nggih, nanti kelompok 4 nggih. Bapak-bapak nanti gabung di room ini. Oke, terima kasih Mas Bapak Falak Ibu. sudah live. Oh, sudah live. Oke. Oke, nanti biar gabung di room 2. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk upload tugas individu dan tugas kelompok, nah nanti diupload di PLC, oke. Nanti saya bagikan eh, apa, tempatnya dulu. Oke, itu nih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan untuk materi besok kita Zoom besar dengan nanti linknya dikirim sama core value dan employee branding ASN. Nanti gabung dengan angkatan 13, 14, 15, 16, 17 dan angkatan 8. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ada yang kita Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ada tambahan Bu Elsie? Ya ada Mas Anang. Mungkin cuma mengingatkan aja Oke, untuk tugas-tugasnya mungkin monggo bisa silakan. jadi di grup kecilnya mereka di grup WA mungkin Pak Ketua bisa mengingatkan untuk tugas-tugasnya apa saja yang individu dan kelompok dan dipastikan teman-temannya semua sudah membuat saja mungkin biar nggak ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih Bu Elsie. Jangan lupa absen di PLC, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, panitia. Silakan nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.